Bab 99. Rumah adalah kamu. Langit pagi di desa mulai berwarna biru pucat, memantulkan rona mentari yang masih malu-malu menampakkan diri. Udara dingin menyapa lembut kulit Ayla yang berdiri di depan rumah orang tuanya, mengenakan sweater rajut, tipis berwarna krem. Di sampingnya, Raihan memegang 2 cangkir kopi hangat. "Masih dingin ya?" kata Raihan sambil menyodorkan 1 cangkir ke Ayla. Ayla menerimanya, lalu tersenyum kecil. "Dingin tapi tenang. Aku rindu suasana begini." Raihan menatap wajah istrinya yang terlihat lebih damai. Semalam, mereka mengobrol panjang tentang banyak hal. Tentang cinta, tentang keraguan, tentang luka yang sempat terbuka, dan tentang keputusan untuk saling memilih kembali. "Kamu masih kepikiran soal Damar?" tanya Raihan hati-hati. Ayla menggeleng. "Enggak. Aku justru lebih banyak kepikiran soal kamu. Gimana caranya aku bisa benar-benar menunjukkan kalau kamu satu-satunya yang aku pilih? Kamu nggak harus buktiin apa-apa lagi. Kamu udah balik ke titik ini. Dan buatku, itu udah lebih dari cukup." Siang harinya, Ayla menemani ayahnya yang mulai bisa duduk dan bercanda. Di sisi ranjang, Raihan tampak sibuk membaca koran sambil sesekali menimpali candaan ayah mertuanya. Suasana hangat itu membuat ibu Ayla menitikan air mata haru. "Aku nggak nyangka kalian bisa sedekat ini sekarang," ujar ibunya lirih pada Ayla. Ayla tersenyum, memeluk lengan ibunya. "Semua butuh waktu, Bu, tapi mungkin ini caranya semesta menunjukkan bahwa rumah itu bukan tempat, tapi siapa yang kita pilih untuk pulang." Malam harinya, Raihan dan Ayla duduk di bel bambu di halaman belakang, memandangi langit bertabur bintang. Udara desa membuat percakapan terasa lebih jujur, tanpa tekanan. Hanya 2 insan yang saling membuka diri. "Aku kadang masih nggak percaya, ujar Raihan. "Percaya soal apa? Kalau kita bisa sampai sejauh ini, setelah semua luka, pengkhianatan, kehilangan, dan ujian-ujian yang datang bertubi-tubi." Ayla menunduk, lalu menggenggam tangan Raihan. "Karena aku percaya satu hal. Kamu nggak pernah benar-benar pergi. Kamu marah, kamu kecewa, tapi kamu tetap di sini. Dan aku sadar, nggak semua orang bisa punya laki-laki seperti kamu." Raihan mengangguk. "Dan kamu pun nggak pernah berhenti berjuang buat kita. Meski kamu capek, kamu tetap berdiri." Keheningan turun sejenak, lalu Raihan melirik Ayla dengan pandangan hangat. "Boleh aku tanya sesuatu yang penting?" Ayla menoleh penasaran. "Apa?" Raihan mengambil napas dalam, lalu berkata pelan, "Apa kamu mau mulai semuanya dari awal sama aku? Kayak kita baru kenal, baru jatuh cinta. Tapi kali ini tanpa luka, tanpa masa lalu, hanya kita." Ayla terdiam, air matanya menggenang. Ia mengangguk sambil tersenyum, lalu bersandar di bahu Raihan. "Aku mau, dari awal, dengan kamu, karena rumahku adalah kamu." Keesokan harinya, mereka mengantar ayah Ayla yang sudah diperbolehkan pulang. Semua keluarga besar berkumpul di rumah sederhana itu, menyambut dengan syukur dan tawa. Ayla merasa seperti kembali ke pelukan hangat yang pernah ia lupakan, pelukan keluarga. Sore harinya, Raihan memutuskan untuk kembali ke kota lebih dulu karena ada pekerjaan yang harus ia tangani. Namun sebelum berangkat, ia memberikan sebuah amplop kecil pada Ayla. "Apa ini?" tanya Ayla. "Jangan dibuka sekarang. Tunggu malam. Dan kalau kamu merasa itu jawaban dari semua ini, kamu tahu harus melakukan apa." Raihan mencium kening Ayla sebelum naik mobil dan berlalu pergi. Malam menjelang. Di kamarnya, Ayla membuka amplop itu. Isinya adalah sebuah tiket kereta pulang ke Jakarta atas nama Ayla Nurhaliza. Di dalamnya terdapat catatan tangan Raihan. "Jika kamu membuka ini dengan senyuman, maka kamu sudah memilih rumahmu. Aku akan menunggu di stasiun selalu." Ayla memejamkan mata, memeluk tiket itu, dan merasa hatinya tidak lagi ragu. Kali ini, tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang perlu ditakuti. Ia tahu, ia siap pulang, bukan ke tempat, tapi ke hati yang selalu menunggunya. Ke pria yang mencintainya bahkan saat dunia seolah tak berpihak. Pagi berikutnya, Ayla berkemas. Koper kecilnya ia tarik pelan-pelan keluar rumah. Ibunya tersenyum, mencium kening putrinya.
sambil berkata, "Jaga dia baik-baik. Ya, jangan biarkan ketakutanmu lagi yang menentukan langkahmu." Ayla mengangguk. "Kali ini, aku nggak akan lari." Di stasiun, Raihan berdiri dengan setangkai bunga matahari di tangan. Wajahnya cemas, menatap ke arah gerbang. Detik-detik berlalu seperti selamanya. Dan saat Ella muncul dari kerumunan penumpang, mengenakan gamis biru tua dan senyum yang selama ini ia rindukan, Raihan tahu, segala perjuangan mereka tidak sia-sia. Ia melangkah cepat, memeluk Ella erat tanpa berkata apa-apa. Karena cinta mereka tak lagi butuh kata. Cinta mereka sudah pulang.